Halo, perkenalkan, nama gue Rizal Murianto. Kalian bisa panggil gue Rizal atau apapun terserah kalian, asal jangan Janto. Janto bapak gue soalnya, dan dia udah ditanam. Bercanda, itu biasa, jokes anak yatim. Kata orang-orang, gue tuh budak korporat hyper yang doyan banget lembur loh. Tapi ya menurut gue biasa-biasa aja sih. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu tak senada di dalammu seraya binarmu. Tidur sehari cuma 3 jam buat gue udah hal biasa, hal lumrah buat gue. Karena itu ya gue jadi doyan banget ngopi. Kopi hitam sih biasanya. Kerja gue non-shift, berangkat pagi, pulang malam. Ya pulang malam karena emang lembur, gak pernah kena panas, tapi tetap aja gue burik. Ya itu bodo amat sih, gue gak peduli. Yang penting dompet gue tebel, duit gue banyak. Sebagai mahasiswa kelas weekend, ya of course gue jadi nggak punya banyak libur. Buat sekedar ngeregangin badan aja nggak pernah. Boro-boro. Yang ada tugas kerja. Kenalin, dia Aldo, teman kelas gua. Kata maknya, namanya Bagus, singkatan dari Al-Quran dan Doa. Tapi kelakuannya, lihat aja sendiri tuh. Lu tahu gak, semalam gue lihat nyokap cewek lu nge-live TikTok. Tawan baik ah. Serius gue? Iya beneran Der, gue semalam lihat nyokap cewek lu nge-live TikTok di pause lagi. Iya. Iya. Lah. Serius gue. Kapan? Nggak tahu dah, ntar gua tanyain Kila aja dah. Yaudah. Duh, tapi Kilanya nggak masuk. Kenapa Kila gak masuk? Tahu dah. Woi, ngapain? Kaget gue. Ngapain lu bisik-bisik? Aduh. Nah, kalau dia Kila, temen Aldo juga, pacar gua. Mereka berasal dari satu kota yang sama. Dulu juga pernah satu sekolahan. Doi gua ini atlet taekwondo. Karena itu dia dapat beasiswa penuh buat kuliah di sini. Hati-hati juga gua kalau pacaran sama dia. Gak pernah bisa lah, takut digampar. Gimana siapa? Ini gue lagi ngobrol di sini. Tayong habis dipecat, dia nyari loker katanya, kata Rizal. Ya, iya lagi tuh ada di Yamus tuh noker. Tadi lu lewat copet. Ya terus gimana? Lu gak ada tadi bilangnya mau nggak masuk, tapi masuk juga. Masuk. Wah, masa nggak masa? Ya udah. Ya udah, ayo masuk. Mau masuk nggak? Ayo masuk. Ah bentar lah, gue mau nyarap dulu gue. Biasaan lu mah telat mulu. Ayo. Ayo masuk. Udah gue duluan ya. Astagfirullahaladzim. Ih, banget buat apa sembarangan. Apa nih ngomong? Udah, kelasnya. Mau makan apa? Mau makan apa? Apa ya? Nggak tahu. Ayo kita lihat dulu aja. Dulu tapi di luar ya. Mau ke Indomaret dulu. Kecil banget muka. Apa nih? Indomaret. Yaudah ya. Dari sabun. Muka kecil banget ini. Ih, ayo ah. Iya, yaudah ya. Halo? Halo kak. Halo Tan? Susah banget ya di sini ya. Ih, udah ada jaringan gimana sih? Kak, Halo? kakak lagi di mana? Lagi di kampus nih, kenapa? Kakak semalam mama nge-live TikTok, di pause. Di pause? Apa itu? Ya pokoknya itulah kak. Kakak mau dikirimin uang nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Aku masih ada kok jajan di sini.
Oh iya kak, nanti Tatan sampein ke mama. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Ayo jalan. Ya udah. Kamu nggak bawa helm ya? Enggak. Ya udah deh, pakai helm Aldo aja, mau? You, I guess so. In the meantime, this big I lose our control. And something takes over me in the day. Your love so amazing. Sendiri aja. Ya. Yang mau nanya, tadi pagi si Aldo itu bilang katanya ini apa kalau mama kamu live TikTok. Enggak, bukan aku kali itu. Iya, katanya tuh sama beresin rongsok, panas. Sama ini juga dapat paus katanya. Enggak, Iya nggak itu sih? bukan kali, bukan aku. Udah, ayo keluar. Ya udah dah. Ntar mundur dulu, mundur. Oke. Dah. Bismillah, kita wa'alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Neng, nih bilangin ke cowoknya kalau buang sampah jangan sembarangan, kena gua. Iya, Allah maaf ya bang. Iya, buangin tuh. Iya maaf ya bang, udah saya bilangin ke orang. Oke, iya siap, nggak apa-apa. Iya. Yang bener dong. Jangan buang sampah sembarangan, gak boleh gitu, yang sopan sama orang. Lu bayangin kalau kamu buang sampah terus. Udah yuk, pergi. Ya, cerewet. Oh. Bener kata si Aldo, ternyata mbaknya Gila emang nge-live di TikTok sambil beresin sampah. Ya biarin dah, nggak apa-apa, kan halal juga. Pantes saja Gila aware banget soal sampah. Sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Pantes doi gue cerewet. Ternyata masalah sampah di Indonesia itu emang udah terlaluan. Dampaknya bisa kemana-mana ya. Buat keberlangsungan hidup secara global. Terus buat apa lagi? Rusak alam banget ternyata. Kasihan kalau misal anak cucu gue nggak bisa ngelihat alam indah kayak gini.
pasar, abang-abang gembel. Ngapain tuh? Ribet-ribetin aja. Jadi dulu. Nah, kita sebagai manusia nih, enggaknya harus saling menghormati dong. Tahu kan? No, Bapak pemulung di belakang kita kan sama-sama manusia. Sampah pun nih, sampah lo harus menjaga tuh. Coba lu bayangin, kalau misal satu Indonesia semua orang buang sampah sembarangan, gimana? Kayak tadi lu buang botol nih kan. Syukurlah, alhamdulillah mereka udah berubah dan sadar akan kebersihan alam sekitar. Mending lu bisa pakai ini nih, ini tumbler. Lu pakai aja nih, ntar gua di kosan ada dua, jadi bisa lu pakai, oke? Pakai aja ya. Ya, yuk. Udah, kasih ya. WOM atau word of mouth atau sering kita sebut dari mulut ke mulut adalah proses penyampaian informasi secara lisan dari satu orang ke orang lain. Dari video di awal dapat kita ambil contoh pada scene saat Aldo dan Rizal sedang bercakap di parkiran kampus, dan Aldo memberitahu kepada Rizal bahwasanya kondisi orang tua Kila adalah seorang pemulung. Banyak bahasa tubuh yang dapat digunakan oleh manusia sebagai cara berkomunikasi. Salah satunya yaitu mengangkat alis, yang dapat diartikan sebagai minat terhadap seseorang atau sesuatu. Di konteks lain dapat juga diartikan sebagai penunjuk kegembiraan yang tulus dan antusiasme. Dari penjelasan ini kalian pasti sudah tahu bahwa scene tukang parkir saat bertatapan dengan Rizal menunjukkan minat atau antusiasme yang tinggi terhadap uang parkir. Seperti kita ketahui bahwa pada dewasa ini media sosial dapat merubah kondisi seseorang dengan mudah. Salah satu contohnya yaitu fenomena live streaming di TikTok yang dilakukan oleh orang tua Kila. Dari live tersebut, orang tua Kila mendapatkan gift atau hadiah virtual dari penonton. Dan hadiah ini biasanya dapat konversi menjadi uang sungguhan yang bisa ditarik oleh si penerima gift atau hadiah. Hambatan ekologis dalam komunikasi adalah hambatan yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat menghambat kelancaran proses komunikasi. Sederhananya, kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat pesan yang ingin disampaikan menjadi kurang efektif atau bahkan tidak sampai ke penerima dengan baik. Contohnya dapat kita lihat di mana scene Rizal mengkonfirmasi tentang kondisi orang tua Kila kepada Kila di area parkir. Dalam kondisi parkiran yang sedang ramai, dan hal tersebut membuat Kila tidak dapat mendengar apa yang ditanyakan oleh Rizal dengan baik. Berbicara dalam hati atau sering disebut sebagai dialog batin adalah proses komunikasi internal di mana kita berbicara dengan diri sendiri. Di dalam pikiran meskipun tidak diucapkan dengan suara, dialog batin ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dari video di awal dapat kita ambil contoh saat Rizal merasa terkait kondisi sampah plastik di Indonesia. Ia menggunakan dialog batin untuk menganalisis situasi, menimbang pilihan, dan mencari solusi atau masalah yang sedang ia telusuri, yaitu terkait sampah plastik. Dari scene Kila yang sedang menerima telepon dari adiknya yaitu Tatan. Sambungan telepon saat itu mengalami hambatan, yaitu sinyal telepon yang tidak stabil dan mengakibatkan komunikasi by phone mereka terganggu sementara. Nah, dari scene ini dapat kita ambil sebagai salah satu contoh hambatan jarak atau geografis dalam komunikasi. Udah.